ini aku mau cerita ke kalian tentang sebuah penipuan lagi yang pernah aku alami. Dan semoga penipuan ini tidak kena ke kalian ya guys. Seperti yang kalian tahu, aku banyak banget, atau ada 2-3 video aku menceritakan tentang bagaimana aku putus dari sebuah wifi rumahan. Nah, aku mau cerita nih salah satu pengalaman aku ditipu. Sebenarnya aku nggak bisa menjamin yang menipu itu adalah perusahaannya, bisa aja teknisinya, bisa aja sales marketingnya, atau siapapun yang memang dapat kerjaan tuh pas lagi masang di rumah aku gitu ya guys. Jadi mohon ini juga disikapi dengan bijaksana, bukan menjelekan provider itu, tapi memang menceritakan saja supaya kalian tidak mengalaminya. Sebelumnya selamat datang di YouTube channel aku. Di sini kita akan membahas berbagai hal berhubungan dengan masalah kehidupan, terutama yang berhubungan dengan uang. Supaya apa sih? Supaya kita generasi muda lebih bijak lagi mengelola keuangan kita. Cerita ini bermula pada saat aku pertama kali bergabung dengan provider wifi. For your information, sebelumnya aku tidak ngerti nih ceritanya gimana sih cara gabung wifi, gimana sih rasanya punya wifi di rumah tuh gimana. Karena memang selama belum menikah, aku bener-bener bergantung sama kuota internet aja dari paketan provider handphone gitu ya. Nah, setelah menikah, karena aku tinggal di pedalaman Bekasi, maka aku butuh wifi. Dan ternyata wifi yang masuk ke daerah aku hanya First Media. Setelah itu ada nih ceritanya yang jalan-jalan di komplek rumah aku. Nah, mereka menawarkan paket internet seharga 169.000 pada waktu itu, tahun 2019, sekitar akhir tahun ya. Setelah itu kita deal 169.000, kecepatan cuma 5-8 Mbps. Karena di pikiran kami waktu itu ya kan cuma buat internetan aja gitu, belum digunakan untuk seperti sekarang bener-bener nyobain bisnis lewat sosial media. Iring berjalannya waktu, kami ngerasa ini kayaknya kita harus udah mulai bergerak ke bisnis digital nih. Kita perlu naikin kecepatan kita, internet kita. Akhirnya kita menghubungi lewat aplikasinya untuk minta gimana caranya mau naikin kecepatan. Setelah itu kita dihubungi dan naiklah ceritanya harganya ya, sekitar 240 ribuan kalau nggak salah ya, 240 sampai 250 ribuan. Maaf kalau aku salah informasinya, tapi sekitar segitu dengan kenaikan yaitu 10 sampai 15 Mbps. Nah, udah dong, udah berpikir kayak wow, lumayan nih gitu. Tetapi dalam perjalanannya kami tuh kayak ngerasa aneh, loh kok kayak gini ya, tetap ngerasa lemot. Apalagi kalau lagi hujan, itu udah masalah seluruh wifi gitu ya. Maksudnya ini sekedar buka YouTube aja kok bermasalah banget gitu. Dan akhirnya nyoba untuk cek speed test juga tetap segitu. Dan itu kami baru ngeh di bulan ke-8 ya. Kenapa ini semua kayak nggak berubah gitu kan. Akhirnya di bulan ke-8 kami mencoba menanyakan apa mungkin ya ini harus kita naikin lagi kecepatannya gitu. Akhirnya suamiku menghubungi di Twitter. Ini jelek sih sebenarnya, mendingan nggak usah di Twitter. Nah, dia hubungin lewat Twitter, terus orang tiba-tiba ada yang masuk nih nelpon. Kita cerita nih begini, terus kita mau naikin kapasitas kami. Lalu dia menyarankan agar kami mengganti modem atau router, aku kurang tahu ya, intinya di antara dua itu diganti ke gaming gitu. Nah, mereka bilang, tapi kakak harus bayar ya 600.000 gitu untuk pertama kali aja, setelah itu udah nggak ada masalah lagi gitu kan. Soalnya kayaknya rumah kakak tuh nggak nangkap sinyalnya, dia bilang gitu dong. Terus karena di dekat rumah aku memang cuma ada First Media, kita tuh kayak terima aja, oh ya udah gitu kan, 600.000 ya, oke gitu. Nah, datanglah ceritanya hari H, mereka datang nih teknisinya, udah dibawa nih barang gamingnya, udah dibawa gitu kan. Terus juga negosiasi kalau harganya kakak akan berubah. Jadi setelah 600.000 dipasangin itu modem gaming, terusnya dia bilang juga akan berubah bilnya, naiknya kalau nggak salah 300 ribuan lebih gitu. Kita setuju aja karena memang kami berpikir emang mungkin semahal itu kali ya wifi. Nah, udah gitu pas datang teknisinya, dan disinilah bener-bener aku bisa bilang ini Tuhan jaga, karena teknisi yang datang ke rumah kami akhirnya
orang baik, orang jujur. Dia nanya, Bu, kasusnya apa? Gitu kan. Oh gini mas, kami udah koordinasi lewat Twitter, begini gitu kan. Oh gitu ya, emang sebelumnya pakainya yang paket mana? Yang 15 Mbps? Ah masa sih, katanya gitu. Iya mas, emang kenapa? Maaf ya Bu, tapi ini router yang dipasangin di tempat ibu, ini tuh yang pertama kali ibu pakai ya, yang harganya 169, yang cuman 5-8 Mbps. Iya, kok nggak diganti Bu? Dia ngomong gitu guys. Astaga, aku tuh kayak, hah? Emang harus diganti mas? Gitu kan? Iya. Aduh, kalau ganti berapa duit ya? Aku bilang gitu. Ya harusnya sih nggak bayar Bu, karena kan memang paketnya ibu upgrade. Ya berarti harusnya dapatnya emang modem atau router yang diperbarui, bukan yang itu. Di situ aku jeger, aku kesal banget di situ. Dan dia, si teknisi yang baik hati ini menjelaskan hal-hal yang memangnya harus diperhatikan. Jadi guys, kalau kalian, ini pelajaran buat kalian, warning juga, kalau kalian memang upgrade paket wifi manapun, mungkin di First Media atau di provider lainnya deh, tapi terutama aku ngomong di First Media ya, kalau kalian upgrade paket, pastikan kalian itu tahu apakah harus upgrade router atau modem atau apapun namanya itu, yang alatnya itu juga harus di-upgrade. Karena itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi bisa aja kalian nambah billnya tapi tidak mendapatkan apa yang kalian berhak dapatkan gara-gara device-nya itu tidak di-upgrade juga gitu. Ya, ini pengalaman yang berharga banget. Kami 8 bulan membayar bill yang lebih mahal gara-gara teknisi sebelumnya tidak memberikan kami hak kami, yaitu modem atau router terbaru. Dan untungnya itu pun ketahuan gara-gara ada CS nakal juga yang minta kami upgrade gaming. Bayangkan betapa stresnya hal itu, coba. Gemes banget tau gak sih waktu itu, kayak aku ya udah, selanjutnya karena teknisi ini baik, aku bilang boleh nggak saya lapor nih ke pusatnya. Akhirnya dia yang teleponin ke pusatnya. Aku sempat marah, jadi kan selama ini saya dibohongin dong. Tapi mereka bilang ya maaf Bu, kami nggak tahu, gitu-gitulah. Pokoknya gimmick lah, mereka emang nggak ngerti gitu kan. Intinya ya udah, saya mau nggak jadi pakai modem gaming ini, dibawa pulang, saya nggak mau bayar sepeser pun, aku bilang gitu, karena saya udah dibohongin nama CS di Twitter. Bahkan suamiku langsung cari nama CS itu, dia laporin namanya. Terus aku bilang saya mau dikasih modem yang terbaru yang buat paket yang saya bayar gitu kan. Oh ya udah Bu, baik gitu. Udah dia diganti akhirnya. Terus aku komplain, saya 8 bulan loh mengalami kerugian kayak gini, apa kompensasi dari kalian? Tidak ada. Tidak ada kompensasi apapun dari pihak First Media berkaitan dengan hal ini, padahal aku udah merasa sangat dirugikan banget gitu sih guys. Jadi pelajarannya buat kalian, hati-hati banget kalau terima teknisi yang datang ke rumah. Kalau kalian nggak paham, udah bawel aja, ini apa mas, ini apa mas, ini apa mas, kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian udah tahu nih mau upgrade ke paket yang lebih maju, coba deh ajak ngobrol di Instagram, di sosial media kalian. Guys, ada nggak sih yang pakai paket ini? Itu berapa duit sih guys kalau kalian? Terus barangnya diganti nggak? Terus waktu upgrade gimana? Kayak gitu. Kayak mau ngajak ngobrol teman-teman kamu di sosial media. Semoga cerita ini bisa menjadi salah satu warning hidup buat kalian, terutama buat kalian yang belum pernah pasang wifi di rumah. Dan ketika menghubungi disuruh bayar ini, ketika menghubungi disuruh bayar itu, kan stres ya. Oh ya, satu lagi, jangan hubungi lewat chat Twitter deh. Bahkan ya, kalau aku boleh tambahan sedikit, waktu itu dia mengancam katanya gini, kakak kalau misalnya tidak setahun nanti kena penalti ya 500.000 gitu. Kayak, oh gitu ya. Untung aku batalinnya pada hari dia datang ya. Untung teknisi itu baik gitu loh, menjelaskan, mencari tahu kronologi apa yang sebenarnya aku alami, kenapa harus pakai modem gaming gitu kan. Emang kakak mau nge-game, yang kayak gitulah intinya, mencari tahu. Kalau nggak tahu tanya, kalau nggak tahu googling gitu ya guys ya. Jangan kayak aku di masa lalu tuh kayak sendirian aja jalan padahal gak tahu apa-apa. Itu sekian review dari aku, pengalaman aku yang bisa berguna buat kalian. Kalau kamu
kamu suka channel ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe supaya kita bisa keep in touch terus-terusan. Dan ini sosial mediaku. Siapa tahu kita bisa keep in touch di situ. See you on my next video. Kalau boleh cerita juga, ada nggak sih yang pengen kamu request buat aku kupas dengan tuntas? Thank you for watching. God bless you all. Bye-bye.